Siang Bapak Ibu sekalian, thank you banget udah sempetin datang ke acara hari ini ya. Buat teman-teman yang baru pertama kali ikut Bedah Report, ini sebenarnya acara apa sih? Jadi ini adalah acara rutin di Kevin setiap 1 bulan, ada 1 kali, maksimal 2 kali. Ini agendanya adalah untuk belajar cara memahami, menginterpretasi report-report yang Bapak Ibu pakai ya. Jadi tujuannya adalah kita belajar dari sesama HR, sesama business owner yang pakai toolsnya Kevin untuk keperluan hiring ataupun promosi ya. Dan di Kevin ini fokusnya kan kami menyediakan job fit assessment untuk membantu keputusan hiring ataupun promosi bisa lebih baik. Karena yang kita cek adalah sikap-sikap bawaan dan perilaku dari seseorang. Nah, hari ini spesial. Saya nggak sendirian, kalau biasanya Bedah Report tuh saya sendiri gitu ya, untuk cerita-cerita. Nah, hari ini dibarengin ya oleh Mbak Wirda. Halo Mbak Wirda. Halo Mas Jay, halo Ya. semua. Nanti aku kan Mbak Wirda nanti boleh memperkenalkan diri biar teman-teman tahu. Cuman mungkin singkat cerita dulu kenapa hari ini kita di Kevin ngajak Mbak Wirda untuk sharing ya, terutama untuk report jenis organization job fit ini. Waktu itu cuman karena kita dari diskusi ya, habis Mbak Wirda melakukan audit perusahaan, terus diskusi, dan ada beberapa poin yang saya lihat itu menarik, dan untuk konteks sharing knowledge ya, belajar. Karena beberapa hal itu kita lihat bisa jadi insight yang bagus banget. Nah, oke. Mbak Wirda, sebelum kita mulai, kenalin diri dulu dong, background-nya, terus sudah di bidang HR berapa lama, mungkin biar teman-teman bisa kenal. Monggo, Mbak Wirda. Oke, selamat siang, thank you Mas Jay. Selamat siang semua, salam kenal, mungkin yang belum pernah ketemu gitu. Senang banget bisa diundang sama Mas Jay di sini. Sebenarnya kita kenal Kevin juga baru-baru ini juga ya Mas ya, mungkin baru 6 bulanan ini kayaknya ya. Yes, betul. Dan lain sebagainya. Jadi ya perkenalkan, saya Wirda. Saya seorang praktisi kurang lebih dari 2013. Berarti ya udah 10 tahun ya. Udah 10 tahunan gitu. Macam-macam bidangnya, dari awal tuh industrinya lebih ke bentuknya corporate, terus udah gitu masuk ke akademisi juga, gitu. Sekarang balik lagi ke dunia industri, tapi mungkin industrinya beda sama corporate. Jadi sekarang lebih banyak bergeraknya di bidang media kreatif. Jadi paling nggak sudah memang bidang HR cukup lama ya Mbak Wirda ya. Dan mungkin boleh cerita nggak Mbak, challenge-nya yang dari beberapa industri itu apa nih yang mungkin bisa di-share? Paling kayaknya ditemukan di hampir di semua industri deh, ada. Ya, kalau challenge sih sebenarnya lebih ke gimana caranya kita bisa ngasih improvement setiap saat terhadap dunia HR ya Mas. Karena kan memang dalam bidang HR itu sendiri mungkin yang paling dirasa berbeda itu, kalau aku pribadi tuh lebih ngerasa di tahun 2020 semenjak pandemi itu bentuk atau tren HR itu benar-benar jauh banget berubah gitu. Jadi banyak banget concern-concern baru di tahun 2020 itu yang memang mungkin belum juga semua teman-teman HR itu dapat gitu. Mungkin masih lebih banyak ke arah-arah konvensional, terutama waktu misalnya aku kerja di corporate gitu ya, di salah satu anak perusahaan BUMN itu, aku ngerasa pekerjaan HR-nya masih lebih banyak tuh yang bentuknya personalia gitu. Jadi memang belum mendampingi atau belum menganggap karyawan itu sebagai aset perusahaan. Nah, kalau di media sendiri, aku tuh ngerasanya lebih karena anaknya, karyawannya, karena relatif lebih muda. Terus udah gitu, ya itu kalau misalnya ada istilah millennials dan Gen Z, itu di sini tempatnya sih aku nemuin gitu. Tapi kalau misalnya waktu kerja di akademisi gitu ya, mungkin teman-teman di level dosen itu mungkin usianya juga terlalu jauh juga ya. Ada yang memang baby boomers, ada yang generasi millennials gitu, Gen Z belum ada lah. Nah, cara pandang menanggapi tentang dunia dan perkembangan HR itu juga jauh sekali berbeda gitu. Nah, jadi konteksnya sih lebih ke perkembangan HR aja sih gitu, challenge-nya. Karena aku ngerasa nggak semua teman-teman juga tuh
punya pemahaman yang sama bahwa dunia HR itu sekarang sudah makin besar dan skopnya udah jauh lebih luas. Oke. Thank you. Ini kan kalau hari ini kita secara spesifik memang kan akan bedah report organization job fit ya. Itu salah satu report yang ada di Kaplan yang memang dipakai untuk kita melakukan audit existing tim kita. Terus untuk dilihat ini tim kita yang sekarang ini ada tuh align nggak dengan bisnis objektif perusahaan. Terus sejauh mana sih ini bisa dipakai dan lain-lain. Nah, dari yang Mbak Wirda tahu Kaplan report-report individual yang sudah dipakai gitu ya, apa ya yang mungkin boleh ceritain nggak yang akhirnya waktu itu decide untuk ada report organization audit, saya mau pakai apa nih pertimbangannya antara report individual dengan organization job fit ini? Oke, triggernya tuh sebenarnya berawal dari kita itu satu tahun terakhir, tepatnya di 2023 awal, di akhir 2022 kita announce ke karyawan bahwa kita punya visi misi baru, kemudian ada value. Sebelumnya company ini memang belum ada visi misi, belum ada value dan lain sebagainya. Di tahun 2022 akhir, begitu di end year dinner company gitu, kita declare bahwa company ini di tahun 2023 siap dengan visi baru, siap dengan value baru gitu. Nah, sehingga kita jalanin tuh runtutan kegiatan untuk budayanya ngapain aja gitu ya, yang akan kita lakuin apa, anak-anaknya di treatment kayak gimana gitu. Tapi kan dalam 1 tahun itu kita memang nggak punya alat ukur yang benar-benar mengukur dan mensupport kira-kira ini tuh sebenarnya berjalan efektif nggak sih 1 tahun ini gitu. Nah kebetulan waktu itu Kevin nawarin kan gitu, dan aku lihat reportnya, ternyata kayaknya ini yang kita butuhin gitu, satu alat ukur atau satu assessment modelnya gitu, tapi memang skopnya organisasi. Karena selama ini, kebetulan aku kan juga psikolog ya Mas ya, aku kan psikolog industri, jadi jarang sekali ada alat tes yang memang benar-benar secara komprehensif mengukur bagaimana kondisi organisasi gitu. Nah begitu kayak nawarin, aku ngerasa kayak mungkin kita perlu coba gitu. Nah challenge-nya itu adalah di Kaplan kita juga akhirnya melihat dan mencocokkan gitu, kira-kira core value kita values kita ini cocok nggak sih dengan kompetensinya Kaplan gitu, bisa nggak sih Kaplan mengukur apa yang kita harapkan dari core value yang kita punya gitu. Terus Kaplan bisa nggak sih mengukur kira-kira seperti apa sih karakteristik dan model kerja teman-teman. Jadi ya akhirnya berdasarkan perjalanan 1 tahun di 2023 itu dengan berbagai macam program budaya yang sudah kita jalankan, Kaplan menawarkan menurut kita juga oke, ini mungkin bisa diambil gitu. Akhirnya kita coba tes. Nah begitu melihat hasilnya, surprisingly itu kayak melihat wah ini nih yang kayak kita butuhin gitu. Jadi item per itemnya sangat jelas gitu, walaupun memang bukan seperti report individual ya Mas ya gitu, tapi secara keseluruhan setelah dibedah satu persatu gitu, itu kita ngerasa kayaknya hasil ini tuh sangat representatif dengan apa yang terjadi di company saat ini. Oke, noted. Jadi teman-teman juga atas izin Mbak Wirda juga ya pastinya kita akan showing report dari yang sudah dilakukan di tempatnya Mbak Wirda ya. Tetap kita nggak akan munculkan brand ya. Nah nanti mungkin Mbak Wirda bisa saya akan go through dulu isi reportnya gimana, terus nanti Mbak Wirda coba cerita ya di bagian ini tuh apa nih, karena sekali lagi ada beberapa activity yang waktu saya dengar ceritanya, bahkan saya sempat nanyain kan, Mbak kok di sini bisa tinggi banget, kayaknya biasanya kalau ada yang setinggi ini biasanya tuh ada kegiatan atau ada activity apa gitu kan, dan ternyata Mbak Wirda bilang itu ada gitu loh. Nah jadi itu yang kita akan coba dig deeper, dan poin utamanya adalah apa realisasi yang pengen setelah lihat hasil, apa yang menyadarkan, dan dari situ apa next step-nya gitu kan, itu kan yang penting ya di company. Nah ini jadi di perusahaannya Mbak Wirda, tempat Mbak Wirda bekerja, di report organization audit itu yang pertama itu akan mengukur, ini kalau nggak salah 50-an orang ya Mbak Wirda ya kemarin ya? 58 orang. 58 orang, oke. Dari 58 orang, yang pertama kali akan dilihat adalah distribusi keterampilannya berdasarkan soft skill.
ya. Setiap orang pada dasarnya punya 20 ini, kekuatannya beda-beda. Nah, di organization audit ini yang dilihat adalah distribusinya, mana yang kuat, mana yang lemah. Itu yang pertama. Kemudian ada core values, tadi Mbak Wida udah sempat mention. Jadi core values itu bisa diukur. Ya, kebetulan di Mbak Wida core values-nya hero. Nah, di sini ada masing-masing dari H-nya adalah high grade, E-nya adalah ethic sense, reliable overcome. Masing-masing ada turunannya ya, Mbak Wida. Waktu itu sudah pilih high grade ini kompetensinya apa, ethic sense kompetensinya apa. Nah, itu sudah pilih dari apa yang ada di Kaplan. Kemudian cara menerima informasi juga dari 58 orang itu distribusinya bagaimana. Terus yang terakhir adalah peran kerja yang terlihat dominan dalam organisasi sekarang ini. Lalu kualifikasi peran manajernya secara soft skill dan motivasi pendorong kerja. Ya, jadi ini yang dilihat dari report organization audit. Nah, justru yang menariknya setelah dari hasil report ini, itu yang seru, ya. Nah, Mbak Wida, coba mungkin bisa cerita nggak yang di bagian ini? Apa finding atau apa yang Mbak Wida rasakan ada di perusahaan yang sebelum ini mungkin hanya by observasi aja, namun tercapture di sini nih? Oke. Jadi ini teman report dari company saya. Jadi ini kita bahas yang pertama dulu ya, keterampilan kerja menonjol. Sekali lagi, basically company ini tuh bergerak di bidang media kreatif gitu. Nah, yang paling jadi pertanyaan pertama kali itu sebenarnya kan kalau dia bergerak di bidang media kreatif kan keterampilan kerja yang paling menonjol itu paling enggak dari sisi kreativitas dan inovasi gitu ya. Terus mungkin dari karena kita juga banyak berkaitan sama sponsorship gitu ya, mungkin kayaknya relasi publik dan interaksi sosial gitu. Tuh ekspektasinya sih ketika kita mengukur ini itu yang menonjol gitu. Dan perancangan dan desain itu memang karena kita lebih banyak kaitannya sama vendor kita ngedesain juga gitu, karena kita memang punya tim khusus kreatif gitu, itu harusnya juga lebih tinggi gitu. Tapi ternyata itu malah masuk ke nomor kesekian gitu, skor yang tinggi. Jadi kalau misalnya kita lihat di sana ada area biru dan biru dongker ya, warna biru dan navy, itu yang paling tinggi sih sebenarnya kalau udah dicoba dirunut-runutin tuh di pelayanan kesehatan. Di pelayanan kesehatan itu juga termasuk tinggi karena cukupnya hanya di 41,38 gitu ya, tapi kalau misalnya kita jumlahin yang di sisi birunya itu 46 ditambah 10 yaitu lebih dari 50%, 56 sekian gitu. Terus termasuk keuangan dan pembukuan serta administrasi, itu juga termasuk kategori yang cukup tinggi. Dan termasuk di area ketelitian dan penghitungan. Nah, ini sangat menarik waktu kita ngobrol diskusi pertama kali sama Mas Dia, karena aku bilang, Mas ini kayaknya basicnya bukan company media kreatif. Karena yang paling tinggi skornya justru malah bukan penunjang kreatifnya gitu. Jadi justru menunjang ke pelayanan kesehatan tuh maksudnya apa sih gitu? Kok bisa sih company media kreatif kayak gini atau media digital kayak gitu tuh pelayanan kesehatannya lebih tinggi gitu. Akhirnya kita tukar pikiran dan aku coba flashback ke beberapa waktu yang lalu gitu, bahwa memang ternyata pelayanan kesehatan ini waktu masih jelasin, pelayanan kesehatan ini kalau nggak salah kaitannya sama dengan kebersihan, kerapihan gitu ya Mas ya, gitu. Concernnya mereka higienis, betul. Jaga improvement di sekitar gitu kan ya. Ya. Nah, jadi memang kalau dikaitkan sama pelayanan kesehatan ini, kita beberapa waktu yang lalu sempat mengadakan kegiatan di kantor. Salah satunya adalah ASBAT Challenge gitu. Nah, ASBAT Challenge ini adalah salah satu program yang kita lakukan di kantor untuk memonitor bagaimana kondisi kesehatan fisik mental anak-anak kantor gitu ya, karyawan kantor, sehingga mereka nanti bisa bekerja secara produktif. Nah, karena kita memang media kreatif, karena yang dibutuhkan adalah inovasi dan kreativitas yang tinggi gitu. Karena kita ngelihat kok media kreatif inovasinya juga nggak terlalu maksimal ya gitu. Nah, ketika kita coba diskusi sama orang yang expert di bidang kayak mentor tentang mental health gitu-gitu, kita menemukan bahwa ternyata ada kayak semacam gap kenapa mereka nggak perform gitu. Karena ternyata anak-anak di sini tuh lebih banyak mengkonsumsi makanan yang bentuknya karbo dan gula.
Jadi secara konsep mental dan kesehatan fisik itu jadi lack creativity gitu loh Mas gitu. Akhirnya kita undang mentor yang memang tepat di bidang itu, terus kita lakukan beberapa kegiatan, kita buka mental blocknya, kemudian kita tanamkan persepsi-persepsi baru terhadap bagaimana caranya kesehatan itu mempengaruhi cara dia berpikir dan cara dia bekerja gitu. Kemudian kita coba bikin kegiatan yang salah satunya Ice Bath Challenge, di mana teman-teman itu nanti akan berendam di minus 3-5 derajat selama 3 menit, tapi ya tetap dibantu sama mentornya gitu. Nah, terus nanti ada kegiatan berikutnya, teman-teman di mentoring dari sisi makanan, terus ada challenge tertentu yang dilakukan gitu. Dan itu kita bantu juga di kantor untuk ada kegiatan-kegiatan rutin. Waktu beberapa bulan yang lalu itu kita suka ngadain Jumat bebersih gitu. Jadi anak-anak kantor kalau udah hari Jumat setiap bulannya itu mereka pasti akan rapi-rapi meja gitu ya. Jadi membantu meringankan pekerjaan OB. Jadi mereka lebih aware gitu sama kesehatan gitu. Nah, dalam durasi waktu kurang lebih 4-6 bulan, itu rata-rata di kita banyak yang turun berat badan dan cara kerjanya jauh lebih produktif dan jauh lebih efektif. Bahkan ketika ada beberapa karyawan yang kita pinpoint, ini termasuk yang kategori sulit untuk diajak komunikasi karena sangat defensif, begitu mengikuti kegiatan ini, mereka itu jadi orang yang sangat-sangat berbeda. Mereka tuh bisa turun sampai 10 bahkan sampai 40 kilo Mas dalam 6 bulan terakhir. Dan itu merubah personality-nya jauh banget. Jadi karakteristiknya dia jadi lebih open mind, diajak diskusi jadi lebih enak, gitu kan, ide-idenya jadi lebih banyak muncul. Nah, setelah kita diskusi, aku ngerasa kayaknya pelayanan kesehatan itu akan ke-triggernya sih dari situ. Jadi dari bagaimana si kita meng-create sebuah program gitu bahwa ternyata kesehatan itu menjadi satu hal yang penting untuk sisi karyawan. Terlepas dari OB yang sudah bebersih kantor gitu ya, tapi jauh esensinya daripada itu gitu. Nah, itu yang pertama untuk pelayanan kesehatan. Nah, kalau tadi kita lihat lagi area yang kedua itu di keuangan, pembukuan, dan administrasi. Nah, memang keterampilan ini muncul karena memang sekarang di setiap divisi itu sudah harus bisa mengatur dan mengelola budget sendiri. Jadi kalau dulu semua itu dioper ke finance. Jadi oke, kita punya budget ya udah lempar ke finance gitu. Nah, sekarang enggak, di masing-masing divisi baik itu ada HC, ada ini, ada kreatif gitu ya, ada BPA dan sebagainya. Itu semua sudah harus terlibat dan bertanggung jawab terhadap setiap budget yang keluar dari masing-masing divisi. Jadi HC punya budget sendiri, kemudian kreatif budget sendiri gitu ya, terus media budget sendiri gitu. Dan mereka bagaimana caranya mengatur porsi budget itu untuk benar-benar bisa dipakai sesuai dengan anggaran. Nah, jadi mungkin itu juga yang men-trigger kenapa masalah keuangan, pembukuan, dan bentuk administrasi itu jauh lebih aktif gitu. Ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan kita sekarang, karena kita juga ada menghandle event gitu ya. Jadi beberapa head itu sudah mulai punya personal assistant. Nah, jadi mungkin pendokumentasian, administrasi, dan sebagainya itu jauh lebih rapi dan terurus. Nah, yang terakhir yang mungkin mau dilihat skornya adalah di tinggi itu adalah di kesulitan dan kehidupan. Ini balik lagi sih di masalah tadi di kita itu karena harus bertanggung jawab terhadap budget yang akan dipertanyakan ini kenapa, keluar untuk apa, dan sebagainya, bentuk realistisnya seperti apa, kegunaannya bagaimana gitu ya, sehingga head itu juga bertanggung jawab terhadap apa kegiatan yang keluar dari satu divisi, kemudian bagaimana pendokumentasiannya gitu, dan bagaimana bentuk realistisnya. Mungkin itu kaitannya gitu. I see. Oke. Berarti kalau saya coba rangkum sedikit, berarti waktu awalnya terima hasilnya ada ekspektasi kayak di bagian kreativitas, inovasi itu bisa tinggi gitu ya. Namun ternyata realitanya kok malah tidak seperti itu, dan ketika coba di flashback ada penemuan bahwa apa yang dilakukan, aktivitas yang dilakukan setahun terakhir itu ada impact-nya ya.